Episode ini datang dari pertengahan bulan Mei tahun 2026. Hello everyone, aku Maeve. Selamat datang di episode ke-6 dari Teman Tiduran, yaitu sebuah segmen di mana kalian semua akan mendengarkan cerita dariku tentang apa saja yang sedang menyita ruang di pikiranku. Baik itu pengalaman masa laluku, hal-hal yang membentuk diriku menjadi sekarang ini, atau ya sekedar hal-hal random dan asbun aja. Semoga aja ceritaku pada hari ini tidak membuat kalian semua ketiduran karena bosan. Episode ini sebenarnya lahir karena sebuah momen random aja sih. Jadi ceritanya, suatu hari aku kan lagi hangout tuh sama salah satu temen aku. Temen yang gak deket-deket amat, hanya sekedar teman biasa gitu. Nah kita itu lagi hangout di satu cafe, nyobain tempat baru dong ceritanya. Nah jadi karena aku nyobain tempat baru, aku kan lagi fokus aja nih sama pengalaman experienceku di cafe itu kan. Terus ada sebuah momen random, tiba-tiba si kawan ini ya langsung nyeletuk gini aja. Ih Mev, tengoklah, kok mau kondo kali ya cowoknya ya. Masa mereka lagi kencan gini tapi ceweknya yang bayarin? Padahal kalau mau dibilang spek ceweknya gimana, ceweknya juga cantik. Penampilannya juga gak menunjukkan dia yang nasibnya ngenes-ngenes amat gitu. Ya saat itu aku diam aja emang. Karena jujur bagi aku, ya aku gak bisa lah menilai kualitas pasangan itu hanya dari satu skenario. Dan aku kan juga gak kenal mereka secara personal, so who am I to judge gitu loh. Tapi aku jadi kepikiran, kenapa hal-hal sesederhana menraktir atau membayari itu bisa sampai menimbulkan perdebatan atau mungkin lebih parahnya lagi bisa memecahkan tali silaturahmi, memutus tali silaturahmi gitu. Dan tentu skenario yang tadi kita lihat itu, yang tadi kuceritakan itu bukan kejadian pertama loh di mana masalah siapa yang bayar itu jadi sebuah masalah gitu. Dan kalian sendiri pasti pernah kan dengar kejadian seperti itu. Misalnya kalian dengar-dengar ada perdebatan di media sosial, ada couple ribut gara-gara salah satu pihaknya minta godaj gitu, tapi pihak yang lain gak setuju gitu. Atau ada teman-teman atau bahkan saudara jauh ya, atau bahkan di keluarga sendiri mungkin, yang kalau misalnya tahu kalian ada rezeki dikit aja, langsung deh minta ditraktir. Padahal pas lagi susah, nggak ada kontribusinya untuk nolong. Malah kadang-kadang ikutan ngejulit. Atau justru kalian pernah ngalamin itu sendiri. Dan kalau kalian relate dengan kejadian seperti itu, dan penasaran dengan dinamika di baliknya, ini cerita untukmu. Kadang tuh aku mikir ya, sebenarnya traktiran itu sesederhana apa sih? Ya kalau misalnya dilihat dari permukaan ya on the surface, ya cuman soal satu orang bayar lebih gitu atau bahkan bayarin untuk semuanya buat orang lain. Entah itu makan bareng, ngopi, atau hal-hal kecil yang sebenarnya kelihatannya itu nggak terlalu berarti gitu. Aku sendiri sebenarnya ya occasionally ada traktir sih, maksudnya ya pernah lah keluargaku aku traktir, misalnya kakak aku kadang-kadang aku traktir kalau aku lagi pengen boba, aku tawarin juga mau nggak aku belikan ini gitu. Atau eh, mama aku kadang-kadang aku traktir bakso juga kalau lagi pengen gitu kan. Bahkan teman-teman aku juga waktu aku habis mencapai sesuatu yang memang genuinely karena aku mau menraktir ya. Kalau misalnya untuk merayakan kebahagiaanku sendiri gitu.
Dan itu sah-sah aja. Sama bahkan dosen pembimbingku sendiri pernah aku quote unquote traktir gitu. Maksudnya traktir dalam arti kata beliau nggak tahu gitu kalau aku menraktir. Nah jadi ya aku sendiri sih sebenarnya tipe yang akan menraktir dari dalam hati aku aja gitu. Maksudnya dan juga sesuai kemampuanku saat itu gitu. Aku bukan tipe orang yang kalau misalnya aku lagi pas-pasan tapi memaksa untuk menraktir gitu loh. Karena aku sendiri bisa menunjukkan dari hal yang lain. Dan karena itu juga sebenarnya aku juga bukan tipe orang yang betul-betul kayak mendesak orang untuk ayolah traktir lah, traktir dong gitu. Even sebagai bercandaan. Ya maksudnya aku ya cuman gimana aku tipe yang lebih ke berharap ya orang itu bisa kalau misalnya mau berbuat kebaikan itu nggak selalu dari traktir menraktir gitu. Sekedar mendoakan aku atau membantu aku dengan niat yang baik aja menurutku itu udah cukup. Tapi ya makin kesini aku ngerasa traktiran tuh nggak sesimpel itu. Karena di balik suatu kalimat, aku traktir ya, ada banyak banget loh kemungkinan makna. Ya bisa jadi itu tulus dan idealnya kan memang seperti itu ya gitu. Ketika seseorang itu lagi pengen berbagi aja, lagi seneng, lagi bersyukur, dan ingin berbagi kebahagiaan itu ke orang lain, itu sebenarnya bagus gitu. Dan ya genuinely ya pengen orang lain ikutan ngerasain gitu. Rasa senengnya dia itu. Tapi bisa juga itu cuman basa-basi gitu. Kayak kalimat yang keluar karena society membentuk gitu karena udah kebiasaan di lingkungannya aja kayak gitu. Contohnya tuh kayak situasi di mana ini harus nawarin deh gitu. Padahal sebenarnya dalam hati kayaknya agak berat deh soalnya lagi pas-pasan juga nih budget atau lagi banyak pengeluaran nih gitu kan. Dan ada juga yang lebih tricky gitu. Karena yang terjadi itu bukan atas dasar keinginan si penraktir itu sendiri, tapi lebih ke tekanan sosial gitu. Ya kadang-kadang kan tahu kan yang orang-orang tuh yang awalnya cuma bercanda kayak, traktir dong. Tapi makin kesini kok makin lemes ngomong kayak gitu loh. Jadi kayak orang lain tuh kayak orang itu kayak ya udahlah mau nggak mau gitu kan. Dan di situ aku kepikiran satu hal gitu. Mungkin inti dari traktiran itu sebenarnya bukan di nominalnya, bukan di uangnya, bukan dari apa yang dikasih gitu. Tapi keikhlasan dan kerelaan si penraktir. Karena kalau seseorang itu menraktir dengan senang hati yang genuinely ingin berbagi kebahagiaan itu pasti rasanya akan beda. Yang rasanya dimana dia nggak ada beban, nggak ada keterpaksaan. Dan biasanya yang nerima itu juga bisa merasakan itu loh. Jadi ya sebenarnya nggak usah yang sampai didesak-desak dulu gitu kan untuk menraktir gitu. Kalau misalnya orang itu genuinely ingin traktir pasti feel-nya akan lebih beda gitu. Nah sebaliknya kalau misalnya seseorang menraktir itu karena nggak enak menolak karena didesak terus, karena takut dibilang pelit, atau karena merasa quote unquote dituntut, sebenarnya itu masih bisa disebut traktiran nggak sih? Atau sebenarnya itu cuma bentuk dari tekanan sosial yang kita bungkus jadi sesuatu yang terdengarnya itu lebih ringan gitu. Ya aku nggak tahu sih jawaban pastinya itu apa gitu. Tapi yang jelas kayak di kehidupan sehari-hari itu kita sering banget loh ada di situasi itu. Believe it or not, baik kamu ngalamin atau enggak, banyak kejadian kayak gitu. Dimana traktiran itu nggak lagi soal memberi, tapi lebih ke menjaga perasaan, jaga image, jaga relasi, atau bahkan sesimpel menghindari rasa nggak enak. Dan mungkin dari situ juga kita jadi lupa satu hal kecil. Bahwa yang bikin traktiran itu jadi berarti, jadi lebih ada feel-nya,
itu bukan dari siapa yang menraktir, ataupun dari nominal barang yang ditraktir, tapi karena ada keikhlasan di baliknya. Ya, as in kalau seseorang itu menraktir karena tekanan atau keterpaksaan, padahal dia bisa membalas dengan hal yang lain, atau simply karena dia nggak punya kemampuan finansial lebih untuk menraktir orang yang quote-unquote mendesak itu, aku rasa itu namanya bukan menraktir lagi. Tapi kayaknya jadi semacam pemalakan nggak sih? Atau pemerasan gitu. Soalnya kan nggak ada concern dari orang yang menraktir gitu. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke alasan podcast ini ada. Jadi kan skenario awalnya itu kan menunjukkan sepasang pasangan, entah itu kekasih, entah itu pasangan yang udah berumah tangga, kita nggak tahu. Atau bahkan teman biasa aja gitu, yang saling hangout gitu. Tapi kalau kita masuk ke konteks yang lebih umum, yaitu di segi pacaran ya, itu kan biasanya kan banyak banget ya perdebatan di media sosial tuh yang mempertanyakan gitu. Siapa sih yang harusnya bayar tiap kali ngedate? Apakah kalau pasangan itu go Dutch atau dibayarin ceweknya, otomatis cowoknya itu jadi dilabeli mokondo gitu? Karena sebenarnya ini berakar dari sistem patriarki juga, di mana laki-laki kan selalu dituntut untuk provide gitu. Padahal ya, kalau misalnya aku ditanya siapa yang harus bayar saat kencan, jujur aku ngerasa nggak ada jawaban yang betul-betul 100% bener gitu. Karena kita masing-masing manusia itu, kita lahir dan menganut nilai yang berbeda-beda gitu. Ada yang tumbuh dengan pemikiran, kalau misalnya dia ngajak, dia yang harus bayar. Karena sebagai bentuk tanggung jawab kalau dia yang ngajakin jalan-jalan gitu. Ada juga yang percaya kalau cowok itu yang seharusnya bayar. Ya karena budaya patriarki itu, atau dari cowoknya yang mungkin merasa aku harus memprovide gitu. Atau simply karena cowoknya ngerasa itu love language-nya. Kan pernah tuh dari pembahasan love language itu kan ada yang receiving gifts atau act of service, ya mungkin salah satu dari cara menunjukkannya dengan menraktir gitu. Tapi di sisi lain, sekarang juga makin banyak yang ngerasa split bill itu atau go Dutch itu lebih adil gitu. Dan lebih jujur aja. Karena kan maksudnya prinsipnya go Dutch itu kan kayak kita membayari apa yang kita pesan aja gitu. Dan sebenarnya apapun itu, menurutku semuanya valid. Selama selama itu bukan tentang pilihannya sih. Lebih ke komunikasi yang tepat aja sih. Dan jadi seringkali itu konflik itu muncul bukan karena pilihan yang berbeda gitu. Tapi karena masing-masing udah ada ekspektasi terhadap siapa teman yang diajak untuk ngedate itu atau pasangan yang diajak ngedate itu. Dua orang datang ke satu meja yang sama dengan nilai yang mereka anut berbeda gitu. Berbeda di kepala masing-masing. Dan mereka itu kayak gak pernah mengungkapkan ekspektasi mereka itu. Dan ketika ekspektasi itu salah, jadilah perdebatan itu gitu loh. Ketika semuanya itu bisa diselesaikan kalau komunikasinya baik dan dua-duanya itu open-minded gitu. Mau go Dutch kek atau siapa yang traktir kek, yang gak akan jadi masalah. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di skenario awal tadi, kan aku bilang, setelah aku mendengar remarks dari si kawan itu, aku kan cuma diam aja gitu. Ya kenapa aku nggak langsung ikutan ngejudge cowoknya gitu? Sebenarnya ada berbagai kemungkinan sih yang mungkin terjadi. Yang ada di pikiranku tuh kayak, kenapa ya? Apakah karena mereka memang, kalau misalnya lah mereka itu sebagai pasangan kekasih gitu, bisa jadi mereka udah ada perjanjian gitu kayak, nanti kita ganti-gantian yang raktir kalau misalnya kencan. Dan kebetulan di hari itu, giliran si ceweknya yang raktir. Atau bisa jadi setelah mereka makan,
Mereka bakal ke mall gitu, entah nonton, entah belanja gitu. Dan dari situ mungkin cowok yang dijudge Mokondo tadi akan menraktir ceweknya belanja tas mahal misalnya, yang dimana harganya itu pasti lebih mahal dibandingkan makanan. Jadi mungkin itu udah dijanjikan juga di awal gitu. Atau mungkin ceweknya itu memang punya kemampuan finansial yang lebih dari cowoknya, dan si cewek itu kayak ya udah inisiatif aja gitu, dan nggak tega kalau si cowok itu harus menanggung bill makannya semua gitu. Ya, atau bisa jadi sebenarnya mereka bukan pasangan kekasih, tapi mereka udah menikah sebagai pasangan muda gitu. Dan kebetulan si ceweknya itu yang bertanggung jawab untuk megang uang rumah tangga. Makanya ceweknya ngebayar gitu kan. Ya namanya itu uang bersama juga gitu. Kita nggak ada yang tahu. Atau simply ya ceweknya yang lagi pengen raktir aja dan cowoknya nggak keberatan. The possibilities are endless ya. Dan sebenarnya kita nggak perlu tahu semuanya, apalagi sampai ngejudge gitu. Selama mereka mengkomunikasikannya secara sehat dan dua pihak setuju, ya sudah gitu. Kita itu bisa apa? Ya jadi mungkin ya bukan soal siapa yang bayar dan bukan sesuatu yang harus kita segera nilai gitu, segera ngejudge gitu. Tapi ya soal kita sering terlalu cepat menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu ceritanya. Karena pada akhirnya setiap hubungan itu kan punya dinamika sendiri. Dan seperti yang tadi udah kita bahas gitu, selama dua-duanya concern dan gak ada yang merasa terpaksa, ya gak akan ada yang salah dari siapapun yang membayar. Nah, jadi sekarang kita akan membahas sebuah fenomena yang sedikit banyak berkaitan dengan skenario yang awal tadi, tapi jauh lebih mendalam gitu. Karena ini nggak cuma tentang siapa sih yang harus neraktir saat ngedate gitu. Tapi kita semua nih, entah di lingkungan manapun, entah lingkungan pertemanan, atau lingkungan keluarga, sanak saudara, pasti kan pernah denger atau bahkan pernah ngalamin, traktir dong. Awalnya tuh cuma ringan, kayak cuma bercanda aja gitu. Diucapinnya pun sambil ketawa-ketawa. Seolah-olah gak ada beban gitu. Ya memang di beberapa situasi sih itu ya memang bercanda gitu. Tapi yang jadi menarik adalah kadang-kadang candaan itu diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Bahkan jadi kewajiban gitu. Dan dari sesuatu yang sebagai bahan candaan itu tiba-tiba berubah jadi sesuatu yang terasa seperti ekspektasi. Bahkan jadi tolak ukur dari loyalitas seseorang. Seolah-olah neraktir tuh hal yang wajib gitu, terlepas dari kondisi seseorang. Kayak misalnya lah, kamu ada pencapaian tertentu gitu, kayak habis sidang, mau wisuda gitu. Traktir dong. Atau pas kamu lagi ulang tahun. Traktir dong, kemek-kemek dong. Atau bahkan pas lagi dapat rezeki dikit. Kamu nggak mau traktir kami. Kayak ada sebuah asumsi yang nggak tertulis. Kalau kamu punya rezeki lebih, ya kamu yang traktir. Kalau kamu baru dapat sesuatu, ya kamu yang harus berbagi. Bahkan sampai menjudge gitu loh kalau kita nolak. Dan tanpa sadar itu kita mulai melihat sebuah traktiran itu nggak sebagai pilihan lagi, tapi sebagai kewajiban sosial kecil yang nggak pernah betul-betul disepakati. Ya kalau dipikir-pikir ya kenapa fenomena ini bisa sering banget terjadi gitu. Ada beberapa hal yang tanpa sadar ikut bermain di situ. Salah satunya ya karena kebutuhan untuk merasa dekat. Kadang minta traktir itu sebagai sebuah cara, ya bercandaan lah, untuk bikin suasana cair. Kayak tanda kita kalau udah cukup akrab gitulah untuk saling minta gitu. Atau ya cuman bercandaan yang without you really mean it gitu loh. Dan di level tertentu ya sebenarnya itu wajar-wajar aja gitu. Selama sama-sama tahu itu niatnya bercanda gitu.
Tapi masalahnya gak semua orang nyaman loh dengan cara seperti itu. Ada juga faktor lain, yaitu cara kita memandang rezeki orang lain. Entah kenapa kalau misalnya ada temen lah, atau ada saudara yang kelihatannya lebih punya gitu, lebih affluent gitu, lebih stabil lah, entah lebih sukses lah, atau baru dapat sesuatu gitu, kayak rezeki nomplok gitu. Orang normal kan refleks pertamanya itu kan, oh my god, congratulations, I'm so happy for you. Sebenarnya berhenti di situ aja cukup gitu. Tapi nih, ada oknum-oknum yang katanya keluarga itu, yang katanya temen deket itu, wah bisa nih ditraktir. Seolah-olah kita rugi gitu kalau nggak ikut nyicip rezeki orang lain. Seolah-olah kita pantas untuk dapat bagian. Ketika waktu susah, kita berkontribusi untuk bikin mentalnya jadi lebih baik, atau keadaannya jadi lebih baik aja, enggak. Dan sebenarnya, terlepas dari itu semua, yang nentuin seseorang pantas ditraktir atau enggak kan orang yang traktir sendiri. Kenapa kita yang ngatur? Jadi kayak semacam aturan yang nggak tertulis gitu lah. Yang lebih punya berbagi lebih banyak. Yang secara langsung akan jadi toksik kalau sampai berlebihan gitu. Belum lagi kejadian-kejadian yang menilap secara halus gitu. Kayak ada nih kejadian. Aku lagi hangout nih sama teman-teman aku. Karena kebetulan dapat voucher yang potongan harganya lumayan gitu. Aku pesan lebih sedikit gitu. Tapi kenapa potongannya itu dibagi rata? Seperti itulah kadang-kadang. Ya, maaf aku jadi tiba-tiba curhat. Ya, tapi ya yang jarang dibahas itu adalah gimana rasanya jadi orang yang selalu dianggap bisa. Karena dari luar itu kan kelihatannya kan ringan. Tapi di dalam itu bisa jadi sebuah beban gitu loh yang pelan-pelan numpuk. Dan mungkin yang paling halus itu ya karena mereka itu punya rasa takut. Mereka masih betul-betul tunduk sama bagaimana sosial mereka itu bekerja. Kayak mereka itu masih takut merasa sendirian, merasa nonkonformitas. Ya takut dianggap pelit lah, takut kehilangan koneksi lah. Ketika kadang-kadang itu cuma dijadikan alat gitu untuk bisa morotin orang. Ya sampai akhirnya ya dia tetap neraktir gitu. Tapi bukan karena lagi pengen berbagi, tapi lebih ke ya udahlah daripada ribet. Dan di titik itu sebenarnya maknanya udah berubah gitu. Bukan lagi tentang berbagi, tapi udah tentang memenuhi sesuatu yang bahkan gak pernah betul-betul dia setujui. Di tengah semua cerita yang tentang traktiran itu, tentang siapa yang bayar, tentang tekanan, tentang ekspektasi masyarakat, aku tuh jadi kepikiran gitu. Satu sisi lain yang sebenarnya cukup hangat gitu. Bahwa di beberapa momen, traktiran itu bisa jadi bentuk kasih sayang. Cara yang sederhana tapi tulus. Kayaknya, aku pengen kamu seneng deh hari ini. Atau, aku lagi punya lebih dan aku pengen berbagi sama kamu gitu. Gak harus besar. Ya kadang cuma segelas kopi aja. Segelas teh manis aja gitu. Atau makan sederhana gitu, tapi rasanya bisa beda. Karena yang dikasih itu bukan cuman barangnya, bukan cuman nominal dari pengeluarannya itu, tapi perhatiannya, kasih sayangnya. Dan di situ traktiran itu juga menjadi sesuatu yang sangat personal gitu. Nggak dihitung-hitung dan nggak dibanding-bandingkan gitu. Nah, seperti contoh yang aku bilang di awal tadi kan, aku kadang-kadang menraktir keluarga aku gitu. Misalnya, aku berterima kasih banget nih sama kakak aku gitu kan. Karena dia yang pelan-pelan ngajarin aku gimana cara olahraga yang baik gitu. Membentuk hidup yang lebih sehat, baik secara fisik maupun secara psikis. Yang kadang-kadang juga support aku kalau misalnya aku ada nanya-nanya soal pendidikan gitu. Ya out of nowhere aja aku traktir segelas teh manis.
sebagai ungkapan terima kasih, yang penting niatnya kan. Dan juga yang tentang aku quote unquote menraktir dosen pembimbing itu kan karena sebenarnya untuk mengungkapkan rasa terima kasihku sama beliau aja, karena beliau itu dari dulu, dari sejak aku koas itu betul-betul banyak bantuin aku gitu, kayak bantuin memikirkan solusi gimana caranya bisa dapat kasus banyak dalam satu pasien gitu. Dan juga ya yang nantilah akan ada pembahasan itu. Aku rencananya sih jadi ini tuh episode spesial ya, tapi ya itu akan menjadi topik pembahasan di episode-episode yang lain, nggak di sini. Nah, tapi di sisi lain, hal yang sama juga bisa berubah arah gitu. Pelan-pelan jadi sesuatu yang terasa seperti ya transaksional. Dimana dibalik sebuah traktiran gitu, dibalik sebuah kalimat, aku beliin ini, ada ekspektasi, ada perhitungan, ada embel-embel kayak, aku udah melakukan ini loh, jadi kamu harus melakukan itu gitu. Yang mungkin gak selalu diucapkan, tapi akan selalu terasa. Ya kayak traktiran yang tadinya tulus, jadi punya makna tambahan. Entah itu balas budi, pembuktian kalau sebenarnya kita dianggap menjadi bagian dari mereka, atau ya ada maksud lain aja. Dan tanpa sadar kebaikan itu jadi terasa berat. Karena di setiap pemberian itu, ya seakan membawa kewajiban untuk selalu membalas. Jadi aku mikir gitu, mungkin bedanya tipis banget. Di satu sisi, traktiran itu bisa jadi bahasa kasih. Di sisi lain, justru bisa jadi alat. Baik alat ukur untuk, ya kedua pihak sih. Dan juga alat untuk memanipulasi bagi yang ditraktir. Dan yang membedakan itu sebenarnya bukan dari jumlahnya. Bukan berarti kalau kita traktirnya banyak tuh artinya ada maunya. Dan kita traktirnya seadanya berarti tulus, enggak. Tapi dari niat dibaliknya. Apakah kita itu menraktir itu karena betul-betul ingin memberi? Apakah betul-betul ingin berbagi kebahagiaan? Atau diam-diam kita berharap sesuatu kembali? Atau karena terlalu dituntut dari masyarakat kita ini? Karena begitu ada harapan yang gak diucapkan, hubungan itu ya terasa gak tulus lagi. Ya dan mungkin dari situ kita juga bisa mulai bertanya ke diri sendiri waktu kita memberi gitu. Apakah kita betul-betul ikhlas? Dan waktu kita menerima, apakah kita merasa ini genuine gitu? Atau justru ngerasa karena sudah kita desak-desak gitu? Karena pada akhirnya traktiran yang paling berarti itu bukan yang paling mahal. Tapi yang paling bebas dari beban. Yang gak menuntut balasan. Yang gak diem-diem menghitung. Tapi yang cuman hadir. Dan sebagai bentuk kecil dari aku peduli loh sama kamu. Dan itu gak selamanya harus bentuk material. Bahkan sesimpel advice gitu. Atau mendoakan yang baik-baik. Atau membantu di saat susah. Itu juga bisa dikategorikan sebagai memberi gitu. Dan aku jadi sadar gitu. Hal sesederhana traktiran itu bisa punya dampak yang cukup besar. Bukan karena nilainya, tapi karena perasaan yang ikut di dalamnya. Dan mungkin kita semua pernah ada di situ. Sebagian besar dari kita pasti pernah ada di kondisi itu. Pernah kesel, tapi harus diam. Pernah ngerasa gak enak, tapi tetap harus mengiyakan. Atau bahkan pernah jadi seseorang yang tanpa sadar bikin orang lain jadi kayak gitu. Dan dari semua itu ya, aku jadi balik lagi ke satu hal sederhana. Bahwa mungkin traktiran itu gak akan pernah benar-benar tentang uang. Tapi tentang niat dan keikhlasan di balik itu.
tentang tahu kapan harus memberi, kapan harus menerima, dan kapan berhenti untuk meminta. Karena pada akhirnya, yang bikin sebuah hubungan itu terasa nyaman, bukan soal siapa yang paling sering bayar. Bukan tentang siapa yang bisa membelikan sesuatu yang paling mahal. Tapi soal apakah dua orang atau sekelompok orang bisa saling menghargai batas satu sama lain. Oke, jadi dari episode kali ini, aku ada 2 take away quotes. Biasanya kan cuma 1 nih ya. 2 nih hari ini. Jadi yang pertama, yang membuat sebuah traktiran itu berat, bukan bayarnya, tapi keterpaksaan di baliknya. Kurang nendang toh? Makanya ada nih quote yang kedua. Traktiran itu akan berhenti menjadi kebaikan saat seseorang mulai merasa itu sebuah kewajiban. Dan dengan ini, sekian dari episode 6 dari Teman Tiduran. Semoga kalian terkesan dengan isi podcast ini. Terima kasih sudah menemani kegabutanku. And see you on the next episode of Teman Tiduran, where all your thoughts are sprouting. Bye-bye!